Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Belajar dari yang mati. Belajar dari yang mati. Kenapa kita mesti belajar dari yang mati, saudara? Ini pertanyaan penting yang kita akan bahas. Kalau saudara baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui video saya ini, saudara langsung subscribe. Ya, subscribe itu gratis, saudara. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya saudara pasti diberkati. Nah, bagi saudara yang menyaksikan kemudian diberkati, jangan lupa kasih komen, kemudian share, bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Saya percaya pelayanan finger ini, pelayanan jari ini saudara, finger ministry, di mana kita bisa menyebarkan firman Tuhan, yaitu juga pelayanan yang diberkati Tuhan. Belajar dari yang mati, Pengkhotbah 2 ayat 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Pengkhotbah 2 ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi baik, ya saya ulangi, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Jadi tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya, baik dari orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Jadi orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh akhirnya juga dilupakan, saudara. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Ya, baik orang berhikmat, orang bodoh, nanti di hari kemudian semuanya akan dilupakan. Dan ini betul ada kata ahnya. Orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Jadi baik orang yang berhikmat, yang cerdas, yang cendekia, maupun orang yang bodoh, yang tolol, yang tidak berpendidikan juga mati, saudara. Terjemahan versi mudah dibaca mengatakan begini, orang yang bijak atau bodoh, mereka akan tetap mati. Nah, ini lebih jelas. Orang yang bodoh, orang yang bijak atau orang yang bodoh, ya, orang yang bijak atau bodoh, mereka akan tetap mati. Dan orang lain tidak akan mengingat baik orang bijak atau orang bodoh selamanya. Ini nggak akan dikenang, tidak akan diingat selamanya. Ya, kalau sudah meninggal, baik yang bijak maupun yang bodoh. Kemudian hari, orang akan melupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh keduanya. Jadi pada akhirnya orang lupa, baik yang dikerjakan orang bijak, orang berhikmat maupun orang bodoh. Ya, melupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh keduanya. Jadi, nah ini kesimpulannya. Kedua-duanya sebenarnya sama dalam hal apa? Dalam hal kematian. Orang bijak, orang berhikmat juga mati. Orang bodoh juga demikian. Ya, itu kita bisa terapkan. Karena semua orang pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang muda bisa mati. Jangan pikir ya, hanya orang yang tua yang mati. Karena syarat mati gak harus tua. Ya, muda pun bisa mati. Ya, orang yang sehat juga bisa mati. Jangan pikir orang yang di rumah sakit, yang sakit sekarat mati. Ya, karena syarat mati gak harus sehat. Ya, gak harus sakit. Ya, sehat pun bisa mati, saudara. Belajar dari yang mati ini penting, saudara sekalian. Karena tadi jelas, semua orang pasti mati. Jadi kita harus belajar dari orang yang mati. Baik dia orang berhikmat maupun orang bodoh. Nah, jarang orang mengerti, ya, lalu mau mengajarkan kebenaran ini. Nah, kita beruntung, saudara. Saudara dan saya beruntung bisa belajar dari yang mati. Karena apa? Kita semua akan mati. Dan hidup di bumi ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan hari kematian kita. Mengapa kita harus belajar dari yang mati? Jelas jawabannya. Karena semua orang pasti akan mati. Pasti mati, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nah, ini lebih keras lagi, lebih kasar lagi. Nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Jelas, saudara. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi, kita ini sebenarnya dalam hal kematian tidak ada bedanya dengan binatang, saudara. Ya. Ayat 20, kedua-duanya menuju satu tempat. Ya, baik manusia maupun binatang, satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi kalau kita meninggal, kita mati, ketika dikubur, ya sesungguhnya kita akan kembali kepada tanah, kepada debu. Karena kita dibuat dari tanah dan debu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang mati itu ada di rumah duka. Biasanya disemayamkan di rumah duka. Dan orang, ya umumnya keluarga atau kerabat yang kenal itu biasanya hadir.
Nah, ada penjelasan dari pengkhotbah. Pengkhotbah yang sama yang tadi kita baca, penulisnya sama, yaitu Salomo, orang yang paling berhikmat di jagat raya ini sampai saat ini. Ya, tidak ada yang bisa melawan hikmatnya Salomo, ya kecuali Kristus. Pengkhotbah 7 ayat 2, firman Allah yang hidup mengatakan begini, lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta. Salomo ini, saudara, setiap hari ya, selalu bersukaria, selalu berpakaian mewah. Dia raja, pasti makanannya juga mewah, seperti pesta setiap hari. Tapi dia bilang begini, pergi ke rumah duka lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta. Kenapa? Nah, ini dia jelaskan. Karena setiap orang pasti akan mati, dan ada baiknya orang memikirkan hal itu sementara ia hidup. Jadi kenapa kita mesti belajar dari yang mati? Karena semua orang pasti akan mati. Bahkan Salomo mengatakan lebih baik menghadiri upacara pemakaman atau di rumah duka daripada ke pesta. Karena apa? Setiap orang akan mati. Ada baiknya kita memikirkan hal itu sementara kita hidup. Ya. Memang secara ilmiah ya, jiwa itu tidak ada. Ya, manusia kan mati sebenarnya ketika rohnya atau jiwanya keluar dari raganya. Ya. Secara ilmiah ya, nyawa atau jiwa itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Ya, dulu manusia mengira dalam jasad itu ada jiwa atau nyawa. Ya, kalau manusia mati jiwanya lepas, itu yang kita tahu, dianggap itu sebagai anggapan kuno, ya, ilmu kuno. Dalam pengertian sains modern, jiwa itu tidak ada. Ya, sekarang konsepnya apa? Kesadaran. Jadi ketika manusia hidup sebenarnya dia punya kesadaran. Nah, kesadaran itu menurut sains itu adalah produk metabolisme tubuh. Ya, pusatnya di mana? Di otak. Ya, ketika seseorang mati, maka kesadarannya hilang. Karena proses-proses dalam otak tadi itu tidak lagi bekerja. Ibaratkan seperti HP yang rusak, kemudian mati, karena ada komponennya yang tidak berfungsi atau mati. Ya. Nah, saudara sekalian, hewan punya kesadaran sebagaimana manusia, hanya kesadarannya lebih rendah daripada manusia. Ya. Nah, kalau hewan mati itu persis sama dengan manusia mati. Jadi manusia mati dan hewan mati menurut sains itu sebenarnya nggak ada bedanya, yaitu kesadarannya hilang. Nah, kesadaran yang hilang ini karena tidak ada lagi proses kimia di otak yang membuat kesadaran itu. Jadi metabolisme kimia di otak itu yang membuat manusia punya kesadaran. Nah, kalau kita lihat Alkitab, kesadaran yang dimaksud oleh sains ini adalah roh, ya, roh, ya, roh. Karena manusia itu makhluk kekal, di mana Allah menempatkan rohnya, ya, yang berasal dari Allah itu dia tempatkan. Makanya ketika Adam diciptakan, dia hembuskan nafas hidup, baru Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, roh itu adalah kesadaran kekal yang dimiliki manusia ketika dihembuskan nafas dari hidung atau mulut Allah, dari mulut Allah, dari diri Allah. Ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Jadi ada kekekalan, yaitu roh dalam hati manusia. Nah, Tuhan ingin roh yang ditempatkan dalam diri manusia itu kembali dalam keadaan yang baik, supaya nanti diberi tubuh kemuliaan untuk bisa hidup selama-lamanya. Makanya mati itu sebenarnya ada jembatan, ya, menuju kehidupan yang kekal, yang lebih baik, untuk meneruskan kehidupan abadi selama-lamanya di kerajaannya. Nah, untuk itu, selama kita hidup di bumi ini, kita mempersiapkan diri bagaimana kita hidup berkenan, hidup memiliki moralitas yang tinggi, berkualitas tinggi. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, hidup kita nanti itu ditentukan sewaktu kita hidup di bumi ini. Sebagaimana dikatakan Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang, ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi kalau saudara ingin hidup kekal, abadi selama-lamanya di dalam kerajaan surga, saudara harus mempersiapkan diri hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa hidup benar? Hanya orang yang percaya Yesus yang diberikan kemampuan, potensi untuk bisa hidup benar menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.